Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Ar-Rahman Syah Febri, SIP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara, serta kepada seluruh rekan-rekan yang menonton video ini yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi kedua. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkanlah, saya Zia Aprilia dengan NIM 07011282328100. Saya berasal dari kelas L2 Indralaya. Oke, langsung saja kita ke materi kedua, yaitu sumber-sumber hukum administrasi negara. Jadi kita balik ke pengertian sumber hukum dulu. Sumber hukum itu bukan hanya sekedar tempat kita menemukan aturan, ia adalah fondasi, asal-usul, dan legitimasi bagi keberadaan suatu norma hukum. Nah, dalam konteks administrasi negara, sumber hukum ini memberikan landasan bagi tindakan pemerintah, melindungi warga negara, dan menjaga administrasi negara itu sendiri. Oke, selanjutnya negara hukum atau Rechtsstaat dan asas legalitas. Konsep negara hukum sangat sentral dalam hukum administrasi negara. Negara hukum menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Asas legalitas adalah manifestasi konkret dari prinsip ini, menegaskan bahwa tidak ada tindakan pemerintah yang sah tanpa dasar hukum yang kuat. Ini berarti bahwa setiap keputusan atau tindakan administrasi harus memiliki dasar hukum yang jelas, baik dalam undang-undang maupun peraturan lainnya. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila bukan hanya ideologi negara, tetapi juga sumber nilai dan prinsip yang mendasari seluruh sistem hukum Indonesia. Dalam hukum administrasi negara sendiri, Pancasila memberikan arah moral dan etika bagi penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial harus menjadi landasan dalam setiap tindakan administrasi negara. Selanjutnya adalah kebebasan bertindak dalam hukum administrasi negara. Meskipun terikat pada asas legalitas, administrator negara memiliki ruang gerak untuk bertindak sesuai dengan diskresinya. Kebebasan ini memungkinkan administrator untuk mengambil keputusan yang tepat dan efektif dalam situasi yang kompleks dan tidak terduga. Namun kebebasan ini bukanlah tanpa batas. Administrator harus bertindak secara bertanggung jawab, transparan dan akuntabel, serta tidak melanggar hak-hak warga negara. Selanjutnya adalah sumber hukum material dan formal. Sumber hukum material. Faktor-faktor ini mencakup berbagai pertimbangan yang mempengaruhi pembentukan hukum administrasi negara. Situasi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan bahkan perkembangan teknologi dapat menjadi sumber hukum material. Misalnya, perubahan dalam struktur masyarakat atau perkembangan teknologi informasi dapat memunculkan kebutuhan akan regulasi baru dalam bidang administrasi negara. Selanjutnya adalah sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah bentuk atau wujud konkret dari aturan hukum administrasi negara. Ini termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta peraturan daerah. Selain itu ada juga keputusan tata usaha negara. Dan selanjutnya adalah sumber hukum sosiologis dan historis. Hukum administrasi negara tidak lahir dalam ruang hampa. Ia berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan sejarah. Kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, praktik-praktik pemerintahan yang telah lama dilakukan, dan pengalaman sejarah bangsa dapat menjadi sumber inspirasi dan pertimbangan dalam pembentukan hukum administrasi negara. Selanjutnya adalah asas-asas hukum administrasi negara, yang dimana ini terdiri dari asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan dalam perlakuan, asas bertindak cermat, asas motivasi, asas tidak mencampur adukan kewenangan, asas permainan yang layak atau fair play, serta terakhir asas keadilan dan kewajiban. Kita akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu skema sumber-sumber hukum administrasi negara. Ini menggambarkan hubungan hierarki antar berbagai sumber hukum administrasi negara. Undang-undang biasanya berada di puncak hierarki, diikuti oleh peraturan-peraturan di bawahnya. Skema ini membantu untuk memahami tata urutan dan kekuatan mengikat dari berbagai sumber hukum administrasi negara. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya harap ini dapat bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.